Di dunia yang dipenuhi suara-suara yang menuntut kepastian, bagaimana jika kita berani menerima bahwa hidup ini memang ambigu? Bagaimana jika justru dalam ketidakpastian itulah kita menemukan etika sejati? Simone de Beauvoir, seorang pemikir, revolusioner, membawa kita menyelami makna kebebasan, tanggung jawab, dan bagaimana menjadi manusia yang otentik dalam dunia, yang tak memberikan makna apapun. Inilah The Ethics of Ambiguity, sebuah filsafat yang mengguncang cara kita memahami kehidupan dan moralitas. Di dunia yang tampak bising dengan kebenaran-kebenaran mutlak dan jawaban-jawaban instan, muncullah seorang pemikir perempuan yang menolak untuk tunduk pada kepastian palsu. Ia menatap kehidupan dengan mata terbuka, penuh kesadaran akan absurditas, ketidakpastian, dan kerumitan menjadi manusia. Dialah Simone de Beauvoir. Dalam bukunya yang monumental, The Ethics of Ambiguity, de Beauvoir mengajukan pertanyaan mendalam yang menggugah dasar moralitas kita. Apakah mungkin membangun sebuah etika dalam dunia yang tidak memberikan makna baku? Bagaimana kita bertindak secara benar ketika segala sesuatu tampak ambigu? Simone de Beauvoir tidak mencari etika dalam dogma atau aturan tetap. Ia tidak menunjuk ke langit untuk mencari wahyu atau ke dalam hati manusia untuk menemukan insting moral. Ia berangkat dari kenyataan eksistensial manusia bahwa kita adalah makhluk bebas, namun selalu berada dalam kondisi yang membatasi kebebasan itu. Di tengah kehancuran Eropa pasca perang, de Beauvoir menolak untuk menyerah pada nihilisme. Ia menolak pandangan bahwa karena dunia absurd dan tidak punya makna objektif, maka segala sesuatu bebas untuk dilakukan. Justru sebaliknya, justru karena dunia ini tak memberi kita panduan pasti, maka kitalah yang harus menciptakan makna dan etika kita sendiri, namun bukan dengan sewenang-wenang. Ambiguitas sebagai titik awal. Buku ini dimulai dari sebuah pengakuan radikal bahwa eksistensi manusia adalah ambigu. Kita adalah subjek dan objek. Kita adalah makhluk yang mampu membuat keputusan, tetapi juga dibentuk oleh dunia di sekitar kita. Kita bebas, namun kebebasan kita tak pernah absolut. De Beauvoir menolak setiap sistem moral yang menafikan ambiguitas ini. Entah itu moralitas absolut kaum religius atau relativisme ekstrem para nihilistik, kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang sadar akan dirinya, tetapi juga sadar bahwa suatu hari kita akan mati. Kita ingin menjadi segalanya, namun terbatasi oleh tubuh, waktu, dan keadaan. Ambiguitas inilah titik tolak moralitas de Beauvoir, fase-fase keberadaan dari anak-anak hingga manusia autentik. Salah satu bagian paling kuat dari buku ini adalah saat de Beauvoir membedah berbagai tipe manusia dalam hubungannya dengan kebebasan. Ia menunjukkan bagaimana manusia berproses atau gagal berproses dalam menyadari dan menjalani kebebasannya. Pertama adalah anak-anak yang belum menyadari bahwa dunia bisa dipertanyakan. Mereka hidup dalam dunia yang tampak tetap dan penuh makna. Segala aturan dianggap benar begitu saja. Mereka belum memiliki kebebasan eksistensial. Kemudian muncul manusia serius, mereka yang tetap terjebak dalam ilusi bahwa ada nilai-nilai mutlak yang harus ditaati. Mereka mengabdikan hidup pada ideologi, agama, bangsa, atau sistem tertentu, tanpa mempertanyakan asal-usul atau validitas nilai-nilai itu. Lalu ada nihilis yang telah kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai serius, namun belum menemukan keberanian untuk menciptakan makna mereka sendiri. Mereka menyangkal segalanya tapi tak membangun apa-apa. Selanjutnya, de Beauvoir berbicara tentang manusia petualang dan manusia artistik yang mulai menyadari kebebasan mereka dan mulai mencipta. Namun puncaknya adalah manusia eksistensial autentik, mereka yang tidak hanya menerima kebebasan mereka, tapi juga mengakui kebebasan orang lain.
kebebasan yang bertanggung jawab, de Beauvoir menegaskan bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kita mau. Kebebasan sejati melibatkan kesadaran akan kebebasan orang lain. Dalam dunia yang tak memiliki nilai objektif, nilai justru lahir dari tindakan kita yang memperjuangkan kehidupan dan kebebasan, tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua manusia. Disinilah etika eksistensial muncul. Tindakan etis adalah tindakan yang tidak hanya menyadari kebebasan kita sendiri, tetapi juga memperluas ruang kebebasan bagi orang lain. Maka penindasan, dominasi, kekerasan, dan ketidakadilan bukan hanya kesalahan moral, tetapi pengingkaran terhadap hakikat kita sebagai makhluk bebas. Konteks politik dan keterlibatan sosial. Buku ini juga tidak lepas dari konteks sejarah dan sosial. De Beauvoir menulis di tengah pergolakan dunia pasca Perang Dunia II, kolonialisme, dan ketidakadilan sosial. Ia mengkritik mereka yang hanya merenungkan kebebasan dalam ruang hampa tanpa bertindak nyata untuk membela mereka yang tertindas. Bagi de Beauvoir, menjadi etis berarti berjuang melawan ketidakadilan, melibatkan diri dalam dunia nyata, bukan melarikan diri ke dalam moralitas abstrak. Etika bukanlah teori di ruang kelas, melainkan tindakan konkret di dunia. Ia menyerukan bahwa manusia yang sadar akan kebebasannya harus mengambil bagian dalam perjuangan orang lain. Mengabaikan penderitaan, menutup mata pada penindasan, berarti menyangkal kebebasan sebagai prinsip dasar eksistensi kita. Menjadi manusia yang autentik. Pada akhirnya, the ethics of ambiguity adalah panggilan untuk menjadi manusia yang autentik. Manusia yang tidak hidup berdasarkan dogma, tetapi juga tidak tenggelam dalam relativisme. Manusia yang berani menciptakan makna dalam dunia yang tidak memberikannya. Manusia yang bertindak dalam kesadaran penuh akan kebebasan dirinya dan kebebasan orang lain. Menjadi autentik berarti bersedia memikul tanggung jawab atas hidup kita. Tidak menyalahkan takdir, Tuhan, atau masyarakat, tapi bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang dalam situasi ini untuk memperluas kebebasan, untuk menjaga martabat, untuk bertindak dengan integritas? Warisan Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tidak hanya memberikan kita sebuah filsafat yang mendalam dan kompleks. Ia juga menunjukkan bahwa perempuan dapat berpikir, menulis, dan mengguncang dunia filsafat dengan kekuatan intelektualnya. Ia membuka jalan bagi eksistensialisme feminis dan menjadi panutan bagi generasi pemikir berikutnya. Melalui The Ethics of Ambiguity, ia mengajarkan bahwa etika bukan tentang mengikuti aturan, tetapi tentang hidup dengan kesadaran. Etika adalah keberanian untuk menjadi, untuk bertindak, dan untuk mengakui ambiguitas eksistensi sebagai kondisi dasar kehidupan manusia. Ketika kita membuka mata kita pada kenyataan bahwa dunia ini tidak memberi kita jawaban pasti, bahwa hidup adalah proyek yang terus kita bangun, disitulah kita benar-benar mulai menjadi manusia. Dan sebagaimana kata de Beauvoir, kita harus menciptakan kebajikan kita sendiri dalam dunia yang tidak memilikinya. Don't forget to comment, like, and subscribe.